Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertama kali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, meskipun melalui video ini. Baiklah, Bapak akan sampaikan pengantar awal dulu ya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak sekalian, kita di semester 2 ini akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam untuk 1 tahun, tapi kita pelajari hanya dalam 2 bulan saja, sekitar 2 bulan ya. Jadi cukup cepat kita belajarnya, seperti juga kemarin Quran hadis ya, dengan Pak Jalil juga begitu gitu ya. Jadi kita maksimalkan waktu di 2 bulan ini untuk mempelajari materi 1 tahun. Mudah-mudahan semua nanti berjalan lancar, kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian anak-anak sekalian, nanti buku teks sejarah kebudayaan Islam kelas 10 dapat diunduh di fitur bahan ajar e-learning masing-masing kelas. Jadi nanti silakan anak-anak buka e-learningnya SKI di fitur bahan ajar. Nanti di situ saya sediakan buku teks SKI-nya kelas 12, filenya PDF. Nah, silakan diunduh. Nah, itu nanti buat pegangan pertama gitu ya, pembelajaran kita. Jadi buku teksnya itu. Kemudian informasi tentang pembelajaran SKI nanti akan saya sampaikan di kelas, atau kalau saya dalam keadaan bertugas karena ada tugas dari Kementerian Agama atau tugas dari Perpustakaan Nasional gitu ya. Biasanya saya diminta menjadi narasumber, jadi asesor akreditasi perpustakaan. Ada pelatihan-pelatihan di mana biasanya saya diundang jadi narasumber. Nah, itu nanti saya sampaikan di timeline ya, di timeline e-learning. Jadi sering-sering buka timeline e-learning untuk kelas SKI, dipantau di sana. Baik, anak-anakku sekalian, ruang lingkup materi SKI itu untuk kita pelajari di semester 2 ini adalah pertama, sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Nah, di dalamnya ada subtema kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasul periode Mekah, kemudian peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, kemudian materi berikutnya adalah perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Nah, nanti kita akan belajar kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Kemudian materi berikutnya nanti ada tentang penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, faktor keberhasilan Fathu Mekah, Haji Wada, dan lain-lain. Nah, setelah sirah Nabi ya, sejarah Nabi selesai, kita lanjut ke perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kita akan mempelajari nanti kepemimpinan atau pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, pemerintahan Utsman, pemerintahan Ali. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari lagi peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, itu namanya suka disebut Umayyah I. Kemudian peradaban Islam pada masa Umayyah II di Andalusia. Nah, itu nanti sejarah lahirnya Daulah Umayyah I di Damaskus, khalifah-khalifah yang berprestasi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di masanya, kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Begitu juga sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia atau Umayyah II,
perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia, kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, jadi ruang lingkupnya nanti habisnya sampai di sini. Sampai Bani Umayyah II ya yang di Andalusia. Nah, kemudian apa tujuan kita mempelajari SKI? Nah, pertama, membangun kesadaran kita tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah. Jadi kalau kita belajar tafsir, belajar hadis, misalnya itu hanya teorinya gitu ya, hanya kata-katanya atau teks nasnya. Nah, kalau kita belajar sirah Nabi atau sejarah kebudayaan Islam, tuh kita belajar prakteknya ya. Jadi ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai yang sudah dipraktekkan oleh Rasul. Nah, kita tahunya dari mana? Sudah dipraktekkan Rasul dari sejarah. Nah, untuk apa? Nah, untuk kita bisa melanjutkan, mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam di masa kini dan akan datang. Itu yang pertama. Kita punya kesadaran itu ya. Yang kedua, membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat. Jadi, dengan belajar sejarah kebudayaan Islam, nanti kita akan paham ya. Di masa lalu, di masa lampau, Islam tuh pernah misalnya mencapai masa kejayaannya. Peradaban Islam tuh paling tinggi di dunia saat itu. Ada sekitar 7 abad ya, 5 abad, 7 abad. Jadi di masa Bani Umayyah dan di masa Abbasiyah, itu masa keemasan Islam. Kalau kita nggak belajar sejarah, kita nggak tahu. Kita kira Islam itu peradabannya tidak tinggi gitu ya. Yang tinggi Amerika, Barat dan seterusnya. Nah kalau kita Eropa atau Cina gitu ya. Tapi kalau kita belajar sejarah Islam, Islam itu nanti bisa mengalahkan peradaban Persia, mengalahkan peradaban Romawi gitu ya. Nah, tidak disangka-sangka Islam muncul di tengah dua kekuatan, kemudian setelah itu membangun peradaban baru yang jauh lebih tinggi gitu ya. Wilayah kekuasaannya sangat luas nanti. Nah, kemudian dengan tahunya itu kita akan tahu jadi percaya diri gitu ya. Oke, bahwa kita suatu saat kalau kita berjuang sungguh-sungguh kita bisa seperti zaman dulu gitu ya. Bisa mengalahkan Eropa, bisa mengalahkan Timur gitu ya. Misalnya Cina dan seterusnya. Misalnya gitu ya. Jadi kita belajar sejarah itu bicara tentang waktu dan tempat. Kita harus kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa tokoh-tokohnya itu penting. Kemudian yang ketiga melatih daya kritis dalam memahami fakta sejarah. Nah, jadi sejarah itu fakta ya, bukan fiktif. Nah, kalau fiktif itu dongeng ya. Nah, kalau kisah gitu ya, dongeng atau apa itu biasanya fiktif. Nah, kalau sejarah itu fakta, memahami fakta sejarah secara benar didasarkan pada pendekatan ilmiah. Nanti kita belajar pendekatan-pendekatannya nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Jadi dengan mempelajari sejarah itu kita jadi mengapresiasi gitu. Iya, luar biasa dulu Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah dihina, dimaki-maki gitu ya. Kemudian diganggu, dihadang perjuangannya ya, dicari-cari kesalahannya gitu. Hampir mau dibunuh gitu ya. Sehingga beliau nanti hijrah ke Madinah, itu perjuangannya luar biasa. Nah, kemudian hasil yang dicapai nanti luar biasa. Bisa mengubah masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani yang berperadaban tinggi. Nah, itu artinya kalau kita mempelajari sejarah, kita muncul penghargaan, apresiasi kita ya. Kita mengapresiasi, wah luar biasa gitu ya.
tokoh-tokoh dulu memperjuangkan nabi, sahabat, tabi'in, ulama gitu ya, memperjuangkan bagaimana Islam terus berkembang. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam mengambil ibroh. Nah, ini penting. Jadi, kita akan mempelajari sejarah itu nanti ujung-ujungnya kita akan mengambil pelajaran. Nah, pelajaran penting, mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, peristiwa bersejarah, peristiwa Islam di masa lalu, kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi, juga mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya saat ini ya. Nah, untuk kita kembangkan, untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam di masa sekarang dan akan datang. Jadi ujung-ujungnya dari mempelajari sejarah itu adalah kemampuan mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Nah, kalau yang kita teladani itu tokoh-tokoh yang bagus, kita ambil sisi baiknya. Kalau nanti kita ketemu tokoh-tokoh yang tidak bagus, kita tahu bahwa perilaku pemimpin yang seperti itu, misalnya tokoh-tokoh yang seperti itu, nah, itu nanti akan hancur gitu ya. Nah, maka itu pelajaran juga, hikmah juga, supaya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ketemu yang berprestasi kita teladani, kita ikuti. Kalau ketemu yang tidak berprestasi, yang jahat dan lain-lain, itu pelajaran juga supaya kita tidak seperti itu kalau menjadi pemimpin gitu ya, kalau menjadi tokoh. Baik, anak-anakku, itu pengantar tadi, pengantar awal tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang Bapak coba masuk ke materi awal ya. Materi pertama tadi sejarah perkembangan Islam periode Mekah. Nah, pada sub judul yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Arab sebelum Mekah. Nah, itu tulisannya salah. Kebudayaan sebenarnya, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Nah, ini subtema yang pertama. Nah, ini kita pelajarin ini di kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran untuk materi yang kebudayaan Islam ini, pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Siswa dapat menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Siswa dapat menghayati ketetapan Allah atas hadirnya agama Islam sebagai solusi terhadap kerusakan masyarakat jahiliyah. Dengan adanya Islam, Nabi Muhammad bisa mengubah masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah, yang akhlaknya rusak, menjadi masyarakat yang berperadaban atau masyarakat madani. Yang keempat, mengambil hikmah. Nah, di antara hikmahnya mempelajari kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam adalah sikap santun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah, nanti akan terlihat keteladanan itu dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW. Baik, nah pertanyaan inti teman-teman, anak-anak sekalian, apa pertanyaan inti dari mempelajari kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Satu misalnya ya, kita awali, kita ingin tahu gitu ya. Kita ingin tahu bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Apa saja kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang dianggap baik sesuai dengan ajaran Islam, diteruskan oleh Islam, budaya itu? Apa saja gitu ya. Yang keempat, mengapa masyarakat Arab sebelum Islam itu disebut jahiliyah? Karena kan mereka tuh pandai berdagang, pandai bersyair gitu ya. Bahkan juga pandai berpolitik dan sebagainya. Kok disebut jahiliyah? Kenapa gitu ya? Kemudian yang kelima, apa ibrah yang dipetik dari mempelajari kebudayaan Arab sebelum Islam? Nah, ini pertanyaan inti. Silahkan nanti adik-adik, anak-anakku sekalian bisa kembangkan pertanyaan ini. Nah,
Jadi lewat pertanyaan ini menjadi inspirasi kita untuk mencari jawabannya. Nah, bagaimana sih metode pembelajaran dalam ISKI? Nah, ini Bapak coba terapkan. Kita menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi kita kasih pertanyaan, problem itu bentuknya pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kita harus pecahkan, gitu ya. Kita carikan solusinya, kita carikan jawabannya. Nah, kemudian kita menggunakan metode Big Six Information Literacy. Big Six itu 6 langkah besar, ya. Namanya Big Six Information Literacy Model gitu sebenarnya. Nah, itu problem solving dia, pendekatannya problem solving. Nah, apa 6 langkah pembelajarannya? Nah, langkah yang pertama namanya task definition. Task definition itu kalau bahasa kitanya merumuskan masalah. Merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, information seeking strategis. Nah, langkah kedua itu kalau pertanyaannya sudah disusun, seperti tadi pertanyaannya ada 5 misalnya, maka langkah kedua itu adalah bagaimana strategi mencari informasinya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus punya strategi dalam mencari sumber informasinya. Sumber referensinya gimana caranya gitu ya. Apakah lewat buku, ensiklopedia, lewat jurnal, artikel koran, majalah, atau lewat internet, website, dan seterusnya. Bentuknya apa? Alatnya apa lewat katalog di perpustakaan, apa lewat komputer, internet, gitu ya, di mesin pencari atau apa, gitu ya. Nah, itu silahkan dibuat strateginya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah strategi pencarian informasinya disusun, dibuat, maka langkah berikutnya adalah location and access. Melakukan pencarian ya, dan mengakses sumber informasi yang didapat itu. Nah, jadi misalnya menggunakan ensiklopedia misalnya, dicarilah location, carilah pembahasan tentang budaya Arab sebelum Islam itu misalnya di dalam buku ensiklopedia. Nah, setelah dapat ensiklopedianya, maka cari di dalam ensiklopedianya itu, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan informasi. Langkah keempat, menggunakan informasi itu caranya dengan mengutip, membuat kutipan pokok-pokok pikiran yang ada dalam ensiklopedia, dalam buku, dalam jurnal, ya, dalam artikel, misalnya gitu ya. Nah, dalam misalnya ketemu skripsi, tesis, disertasi, nggak apa-apa. Nah, ambil kutip di sana, mana yang relevan dikutip di sana, ya. Masukkan dalam tulisan kita. Kemudian yang kelima, sintesis. Sintesis itu artinya memadukan. Ya, kita padukan semua pemikiran yang kita kutip itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, daftar pertanyaan tadi ya. Jadi dari berbagai pokok pikiran, berbagai pendapat dari berbagai sumber tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu kita padukan, ya, namanya kita synthesize, kita tarik kesimpulan, maka kita jawab pertanyaan. Daftar pertanyaan tadi satu persatu berdasarkan kutipan atau pokok-pokok pikiran yang kita dapat tadi. Atau dengan kata lain berdasarkan sumber referensi yang kita dapat tadi. Kemudian yang terakhir evaluation. Nah, evaluation itu adalah mengevaluasi diri. Nah, jadi nanti anak-anak setelah melakukan langkah 1 sampai 5 dibuat tulisannya dalam bentuk makalah. Nah, nanti lakukan evaluasi diri. Apakah tahapan 1 sampai 5 itu sudah oke, atau ada yang kelewat, atau ada yang kurang? Itu namanya evaluasi proses. Jadi proses langkah 1, 2, 3 sampai 5 itu namanya proses.
Apakah dalam proses itu ada masih yang kurang gitu ya. Misalnya kata kuncinya kurang tepat gitu ya. Atau langkah-langkahnya ada yang ketinggalan gitu ya misalnya. Itu namanya evaluasi proses. Nah, satu lagi evaluasi produk atau hasil. Nah, hasilnya itu tulisannya gitu ya, makalahnya. Paper makalahnya itu coba dievaluasi. Sudah meaningful, udah bagus belum gitu ya. Sudah mantap belum gitu ya. Sudah menjawab pertanyaan dengan benar apa belum gitu ya. Nah, itu produknya. Jadi evaluation di 6 itu evaluasi proses, evaluasi hasil. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Tadi teman. Nah, seperti ini. Kalau rinciannya seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman nanti metode belajar kita satu membuat tulisan nanti ya. Jadi teman-teman buat tulisan paper makalah minimal 1000 kata. Spasi 1,5, jenis hurufnya Arial, ukuran kertasnya A4. Nanti detailnya ada di bawah, margin kanan, margin atas dan kirinya nanti 3, kanan dan bawahnya nanti 2 cm. Nah, jadi tadi ini saya jelasin lagi ya supaya mantap nih metode belajar kita. Jadi yang pertama task definition itu define the information problem, yaitu bentuknya pertanyaan. Lalu identify information needed. Nah, lalu diidentifikasi sumber informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan pertanyaan tadi. Di langkah 2 information seeking strategies. Nah, strategi mencari informasi. Maka di langkah 2 itu pertama determine all possible sources. Jadi menentukan seluruh sumber referensi yang memungkinkan, yang relevan itu ya. Kemudian select the best sources. Setelah menentukan berbagai sumbernya, setelah itu diseleksi dari sumber-sumber itu mana yang terbaik, mana yang paling relevan dengan daftar pertanyaan kita. Nah, itu langkah 2. Langkah 3, location and access. Locate sources. Nah, locate sources itu artinya cari sumber referensinya, misalnya cari bukunya, cari ensiklopedinya, cari artikelnya, cari jurnalnya, misalnya gitu. Lalu yang kedua, find information within sources. Nah, ketika bukunya sudah dapat, ensiklopedinya sudah dapat misalnya, cari di dalam buku itu, atau di dalam ensiklopedia itu, atau di dalam artikel itu, cari pokok pikiran atau sumber informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi find information within sources. Nah, setelah ketemu di dalam tulisannya itu, ketemu sumber informasinya, nah, maka langkah keempat adalah use of information. Kita menggunakan informasi itu. Jadi pertama kita baca dengan hati-hati. Kalau itu bentuknya rekaman kita hear, kalau itu recording ya atau video atau apa kita dengar juga, view kita lihat ya, kalau itu gambar kita lihat, kalau itu bentuknya barang ya kita touch, kita sentuh gitu ya. Nah, untuk menggambarkan misalnya kalau itu benda gitu ya. Kemudian extract relevant information. Extract itu pilih, peras gitu ya. Pilih dari sekian banyak informasi itu, pilih yang paling relevan. Yang paling berhubungan dengan daftar pertanyaan kita tadi, dengan permasalahan kita tadi. Kemudian langkah yang kelima adalah synthesis, yaitu organize from multiple sources. Jadi kita mengorganize, memadukan, menyusun seluruh berbagai sumber tadi, dari buku, ensiklopedia, dari artikel, dari macam-macam tadi yang kita dapat, kita padukan semua pokok pikirannya itu yang kita kutip tadi. Nah, lalu kita masukkan dalam tulisan kita, dalam makalah kita.
Nah, kita masukkan dalam makalah kita. Maka itulah yang kita gunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan atas definition ya, seluruh rumusan masalah yang tadi di awal kita pertanyakan di awal di tulisan kita. Nah, maka jawabannya itu di poin 5 ini. Nah, setelah selesai jadi makalahnya, kesimpulan, saran, kesimpulan. Nah, maka yang berikutnya adalah membuat PPT-nya. Present the information, presentation ya. Present the information. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau makalahnya sudah jadi, silahkan bikin PPT-nya. Bikin PPT-nya dari makalah itu ya, bukan dari yang lain-lain, dari makalah yang anak-anak tulis tadi, yang kalian tulis tadi. Nah, buatkan PPT-nya. Nah, nanti kita akan presentasikan di kelas. Nah, itu akan melatih kalian. Kalau tadi 1 2 3 4 5 sampai 5 itu melatih kalian berpikir kritis ya. Berpikir kritis, berpikir berdasarkan data-data, sumber-sumber yang valid, yang terpercaya tadi ya. Nah, dari artikel, buku ya, ada semua sumbernya ya. Nah, itu namanya berpikir critical thinking. Sampai kalian menarik kesimpulan. Nah, kalau presentasi ini nanti kalian latihan berkomunikasi. Latihan mengeluarkan pendapat, latihan menyampaikan gagasan di hadapan teman-teman. Nah, maka yang terakhir, langkah 6-nya tadi adalah judge the product. Nah, coba dilihat, dinilai, penilaian diri ya, evaluation nih, penilaian diri. Coba dinilai ketika mengerjakan tadi dari langkah 1 sampai langkah 5 itu, efektif tidak gitu ya. Lancar enggak gitu ya, banyak kendala enggak. Nah, nanti kalau, ini kan evaluasi ya, nanti kalau bikin lagi begitu, saya usahakan lebih baik lagi gitu ya. Saya akan ambil cara yang lebih baik lagi gitu, yang lebih efektif lagi. Kemudian itu the produknya ya. Kemudian judge the process. Prosesnya juga gitu. Prosesnya itu efisien apa tidak, boros waktu atau tidak ya. Kalau ngerjainnya cepat gitu ya, berarti efisien. Kalau lama nggak jadi-jadi, berarti belum efisien ya. Nah, itu evaluasinya. Nah, jadi anak-anak sekalian, bagaimana cara mengembangkan pertanyaan di langkah 1 tadi, task definition. Nah, cara mengembangkan pertanyaan adalah gunakan metode 5W1H. Ya, jadi what, where, when, who, why, dan how. Nah, ini cara mengembangkan pertanyaan di langkah 1 di task definition, merumuskan masalah. Ya. Nanti kalau pindah ke bab berikutnya, misalnya dakwah Nabi periode Madinah, ke Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, nggak masalah, itu hanya materinya, tapi caranya kita seperti ini. Kita mulai karena kita problem based learning, kita mulai dari problem, dari pertanyaan, rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu kita cari jawabannya. Nah, ini task definition-nya contoh tadi ya. Ini contoh. Nah, silahkan nanti dikembangkan, ditambahkan pertanyaan yang relevan dengan tema kebudayaan Arab sebelumnya. Nanti kalau temanya diganti dengan dakwah Nabi periode Madinah, misalnya, dibuat lagi pertanyaannya, daftar pertanyaannya, begitu seterusnya. Nah, ini saya buatkan nih, Bapak buatkan kolomnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya sebutnya ini sebenarnya nyebutnya lembar kerjanya. Nah, ini contohnya aja buat memandu. Nah, ini langkah 1 merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, task definition. Seperti ini ya. Nah, langkah 2-nya menentukan jenis sumber informasi, alat penelusuran, dan kata kunci. Nah, ini sebenarnya terjemahan dari strategi mencari informasi. Jadi strategi mencari informasi itu adalah tentukan jenis sumber informasinya apa, misalnya buku, ensiklopedia, artikel.
tentukan alat penelusurannya, apakah dengan katalog di perpus, OPAC, apakah dengan daftar indeks, apakah lewat internet mesin pencari. Kemudian tentukan kata kuncinya, apa aja kata kunci yang digunakan yang tepat untuk mencari materi yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ketiga itu mendokumentasikan hasil pencarian. Jadi setelah artikel jurnalnya dapat, bukunya dapat gitu ya. Nah, itu ditulis, tolong ditulis. Judul bukunya apa atau judul artikelnya apa? Atau judul ensiklopedinya apa? Pengarangnya siapa? Penerbitnya apa? Kota terbitnya di mana? Tahun terbitnya kapan? Link URL-nya apa? Gitu ya. Nah, kalau di internet. Jadi gitu, didokumentasikan. Kemudian yang keempat, nah, jadi setelah dibaca, ditemukan find the information within source, gitu ya. Nah, setelah dapat artikelnya tadi, judulnya tahu, pengarangnya oke. Nah, dibaca artikelnya, lalu di sini dikutip pokok pikirannya. Pokok pikiran yang dikutip apa dari artikel itu ya. Nah, dari buku itu, dari ensiklopedia itu. Kemudian model citasinya tadi pakai apa aja ya. Apa style. Kemudian daftar pustakanya ditulis. Nah, kemudian yang kelima, memadukan semua pokok pikiran yang dikutip untuk menjawab semua pertanyaan atau sintesis. Jadi jawabannya apa gitu ya. Setelah kita berkutat mencari berbagai sumber, mencari referensinya dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain itu ketemu, nah maka kita simpulkan, kita jawab di sini. Pertanyaan nomor 1, rumusan masalah nomor 1, jawabannya ini. Pertanyaan nomor 2 jawabannya ini, pertanyaan nomor 3 jawabannya ini, 4 jawabannya ini, 5 jawabannya ini, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi diri. Nah, evaluasi diri tentang proses dan produk. Proses tahapannya yang sudah baik apa, produk hasilnya juga yang sudah baik apa, dituliskan. Yang kurang baik apa di tahapan, yang kurang baik di produk hasil di makalahnya apa. Nah, yang kurang baik tadi saran perbaikannya apa, ditulis. Saran perbaikan untuk di tahapan apa, saran perbaikan untuk di hasilnya apa, di produk hasilnya apa. Jadi evaluasi diri. Nah, jadi setelah makalahnya jadi nanti bikin PPT-nya. Kemudian untuk memperdalam pemahaman anak-anak sekalian, pemahaman Anda, ya, baca modul pembelajaran ISKI. Nanti saya share di bahan ajar, nanti ada buku teks, ada modul pembelajaran ISKI-nya. Silakan diunduh. Nah, sekali lagi, ini ketentuan penulisan makalahnya, minimal 1000 kata, spasinya 1,5, jenis hurufnya Arial, bukan ukuran 12, ukuran kertasnya A4, margin kiri dan atas 3 cm, margin kanan dan bawah 2 cm. Harus ada daftar pustakanya, dan daftar pustaka yang ada di situ terhubung dalam kutipannya, ada dalam kutipannya ya. Daftar pustaka dapat berupa buku, artikel jurnal, artikel surat kabar, ensiklopedi, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Kemudian gaya kutipan gunakan APA style. Lihat di Microsoft Word ya. Udah bisa belum ya kalian ya? Misalnya gini. Kita ke Word. Nah, seperti ini ya. Misalnya Anda dapat melakukan penilaian diri misalnya pakai kutipan di ujung refleksi ini, misalnya kita bikin kutipan. Nah, di sini. Nah, ambil di referensi ini, klik referensi, lihat kursor saya, referensi. Nah, insert ini pakai apa A, pilih apa A ya.
Ini kan ada MLA ya, ini di bawah ini ada Turabian. Nah, ada Chicago, Harvard. Nah, tapi saya tentukan pilih APA, pakai APA aja. APA ini singkatan dari American Psychology Association, Asosiasi Psikologi Psikolog Amerika. APA. Nah, ini insert citizen, add citizen. Nah, misalnya Muhammad Ihsanuddin, contoh doang. Ininya apa? Misalnya dapatnya dari buku misalnya, dari buku book pilih. Kalau artikel jurnal pilih artikel jurnal. Kalau artikel surat kabar atau majalah pilih yang artikel in periodical. Kalau buku berjilid book section. Ya. Mungkin seperti ensiklopedia dan lain-lain pakainya book section ya. Ensiklopedia mungkin ini book section. Kita pilih buku. Nah, judulnya misalnya Muhammad Ihsanuddin. Ya. Misalnya judulnya peradaban Islam misalnya, peradaban Islam. Tahun terbitnya misalnya 2022. Kota terbitnya Jakarta misalnya. Nah, publishernya misalnya Gramedia misalnya. Nah, PT Gramedia misalnya gitu. Nah, ini klik OK. Nah, maka keluar di sana, ini lihat. Nah, ini lihat. Nah, keluar di sini Ihsanuddin 2022. Jadi ini contohnya, ada kutipannya begini. Nah, nanti di daftar pustakanya tinggal ke bawah di daftar pustakanya. Nah, masukin di sini. Nah, jadi klik bibliografi. Klik bibliografi. Nah, klik insert bibliografi. Nah, maka muncul Ihsanuddin 2022 Peradaban Islam Jakarta PT Gramedia. Nah, jadi seperti itu ya. Ini contoh aja. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, itu cara membuat kutipan daftar pustaka yang terkoneksi dengan kutipannya. Nah, itu yang bagus. Dan itu otomatis ya. Nah, mana tadi? Kita hapus lagi sebentar. Nah, ini kita delete. Kita cut ya. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Nah, jadi ini ketentuannya ini juga saya masukkan di bahan ajar nanti PPT saya. Saya kira itu, terima kasih. Demikian. Jadi mohon maaf, Bapak lagi tugas di Pontianak sekarang. Saya lagi di hotel, lagi di Pontianak. Jadi narasumber untuk pelatihan pengembangan perpustakaan sekolah dan madrasah seprovinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi Bapak diminta narasumber 3 hari di sini. 3 hari mengisi materi pelatihan di sini, di hotel ini, di Hotel Aston. Nah, ini di Hotel Aston Kalimantan Barat ya. Nanti kalian mudah-mudahan juga besar bisa berbagi ilmu, jadi narasumber keliling Indonesia gitu ya, kalau perlu keliling dunia, berbagi ilmu, sharing ilmu dengan orang-orang lain sehingga hidup kita semakin bermanfaat. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih, sampai ketemu nanti di IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.